Kita ke informasi pertama, pemirsa Polda Metro Jaya telah menetapkan Firza Hussein sebagai tersangka kasus dugaan percakapan berkonten pornografi yang diduga juga melibatkan Ketua Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab. Untuk mengetahui kelanjutan kasus ini kita bergabung dengan Cikal Multazam dan juru kamera Gerald Dwitama dari Polda Metro Jaya. Cikal, apakah sudah ada perkembangan terbaru terkait dengan masalah Firza Hussein? Iya sih, memang sampai dengan saat ini kami belum bisa menghimpun banyak informasi terkait pasca ditetapkannya Firza Hussein sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kemarin. Namun ada beberapa memang informasi yang coba kami gali pasca ditetapkannya Firza Hussein sebagai tersangka, bahwa sampai dengan saat ini Firza masih menjalani pemeriksaannya selama 1 kali 24 jam. Artinya pada malam hari nanti akan ditentukan apakah Firza masih akan ditahan di Polda Metro Jaya ataukah bisa dipulangkan begitu atau keluar dari gedung atau dari tempat pemeriksaan. Kemudian ada beberapa informasi yang kami dapatkan di mana pasca ditetapkannya ia sebagai tersangka, informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum bahwa Firza akan melakukan gugatan melalui pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Ada beberapa poin yang menyebabkan pihak dari Firza melalui kuasa hukumnya ini mengambil jalan gugatan melalui pra-peradilan. Yang pertama adalah pihak dari kuasa hukum menilai bahwa penetapan Firza sebagai tersangka tidak memenuhi unsur-unsur hukum atau tahapan-tahapan yang seharusnya dijalani terlebih dahulu oleh pihak kepolisian. Misalkan seperti ini. Pihak kuasa hukum berharap bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau ada penetapan status hukum bagi Firza, mereka menilai kepolisian seharusnya bisa memanggil pihak yang mengunggah chat yang bernuansa pornografi antara pemimpin FPI Rizik Syihab dan juga Firza yang diduga mengandung konten pornografi, dan barulah dari keterangan-keterangan yang digali baik itu dari penyebar chat tersebut sampai menjadi sorotan publik, kemudian adanya beberapa keterangan lagi dari beberapa saksi, baru bisa ditentukan status hukum dari Firza. Dan inilah yang dinilai dari pihak Firza Hussein bahwa penetapan ia sebagai tersangka bisa dikatakan cacat hukum seperti itu, tidak sesuai dengan tahapan-tahapan yang sesuai begitu. Namun dari pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwa gugatan melalui pra-peradilan merupakan salah satu hak dari tersangka. Artinya pihak kepolisian mempersilahkan saja seperti itu pihak Firza untuk melayangkan gugatan pra-peradilan, dan pihak kepolisian pun kami himpun keterangan dari Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Ia pun mengatakan bahwa pihak kepolisian pun sudah siap apabila nantinya pihak dari Firza Hussein mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan ini dilakukan tidak hanya permasalahan hukum saja namun juga ini dilakukan untuk penangguhan masa tahanan atau ada permintaan penangguhan masa tahanan karena pihak kuasa hukum mengatakan bahwa saat ini Firza tengah menjalani pengobatan karena ada beberapa penyakit seperti itu yang sedang diderita oleh Firza. Jadi alasan kesehatan juga menjadi pertimbangan tertentu karena Firza Hussein kita tahu sendiri tidak hanya menjadi tersangka dalam satu kasus saja. Sebelumnya dalam kasus dugaan makar juga Firza telah ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka. Nanti kita akan terus bagaimana menanti informasi terkini terkait dengan kelanjutan dari pemeriksaan Firza Hussein ini, dan menurut kabar nanti sekitar pukul 12.30 nanti pihak dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus akan menyampaikan perkembangan kepada media.